Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya pun turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Gereja percaya bahwa tubuh dan jiwa Bunda Maria adalah kudus, sehingga ketika tubuh dan jiwa Bunda Maria ini kudus, maka ia tidak mengalami kematian, dan dari konsekuensi dari kematian itu adalah kerusakan tubuh yang telah mati, dan akhirnya Bunda Maria mendapatkan kemurahan Tuhan dengan diangkat ke surga dan bersatu dengan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, gereja merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga sejak ketika Paus Pius ke-12 mengeluarkan sebuah dogma tentang Maria diangkat ke surga dalam dokumennya berjudul Munificentissimus Deus, yang ingin mengatakan bahwa yang pertama,
Maria mengambil tempat istimewa dan unik dalam sejarah keselamatan manusia. Allah dengan kemahakuasaannya memberikan hak istimewa kepada Maria agar nyatalah segala kemurahan hatinya dan dinyatakan kepada Bunda Maria. Hal ini terlihat Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Maka Bunda Maria disucikan dan dikandung tanpa noda dosa dan selama hidupnya tidak berdosa. Oleh karena Allah serta Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya terurai menjadi debu. Hal yang kedua adalah pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan pemenuhan janji Allah bahwa seorang perempuan yang keturunannya akan menghancurkan iblis dan bahwa pengangkatan ini merupakan kemenangan atas dosa dan maut, di mana kematian akan ditelan dalam kemenangan. Dan yang ketiga, dasar yang kuat pengangkatan Bunda Maria diangkat ke surga adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Artinya adalah fakta bahwa Kristus mengasihi bundanya Maria, dan begitu juga sebaliknya Maria yang sangat mengasihi Yesus putranya, sehingga mempersatukan di dalam misteri kehidupannya, menjadikannya layak bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda dan perawan, yang dipilihnya untuk menjadi ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, dengan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga ini, dan kemudian dengan Injil yang kita baca, bacaan Injil hari ini lebih menegaskan bagaimana kekudusan Maria itu ditampakkan dengan sebuah sikap kepercayaan dan kerendahan hatinya. Dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Maria kekudusannya mulai dapat ditangkap ketika ia mengunjungi Elisabet saudaranya. Ketika Maria masuk ke dalam rumah Elisabet, nampaklah sebuah rasa kegembiraan Elisabet menyambut Maria. Bukan hanya Elisabet, tetapi juga bayi yang di dalam kandungan Elisabet menangkap kegembiraan itu. Karena yang datang bukan hanya sekedar saudarinya, tetapi Tuhan dan Bunda Tuhan sendiri. Dan disinilah letak kerendahan hati dari seorang Maria. Maria tidak sombong, Maria tidak tinggi hati, meskipun dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan dalam karya keselamatannya, ia mau mengunjungi Elisabet saudaranya. Sehingga saudari-saudari yang terkasih, dua-duanya merupakan wanita yang kudus. Dan kemudian karena kekudusannya bukan berarti mereka terhindar dari segala permasalahan dalam hidupnya. Maria kita tahu bahwa ia tidak tahu bagaimanakah harus menjalani sebagai ibu Tuhan. Semua terjadi tidak tahu bagaimana ke depannya, tetapi ia percaya. Sedangkan Elisabet mengandung di masa tuanya, yang itu juga mengandung konsekuensi di mata masyarakat. Elisabet tentu akan mendapatkan sebuah cibiran, sudah tua kok masih punya anak, ya kan? Ada sebuah cibiran yang kadang-kadang membuat Elisabet menjadi tidak semangat atau mengucilkan diri dari masyarakat. Tetapi dari kedua pribadi wanita suci ini, kita diajak untuk melihat bagaimana dengan ketaatan kepada Allah, mereka tidak menjadi lebih rendah diri, tetapi mereka lebih semangat dengan penuh kerendahan hati. Secara lebih khusus, Bunda Maria, kerendahan hatinya dapat kita lihat ketika Bunda Maria mengungkapkan sebuah pujian kepada Allah yang seringkali kita sebut sebagai Magnificat Maria, di mana kata-kata awalnya kita mendengarkan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya ini. Inilah bukti bagaimana Maria tetap rendah hati menerima tugas perutusan dari Tuhan dan mencoba tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah. Saudari-saudara yang terkasih, bahwa kemudian kalau Maria
hari ini diangkat ke surga dan kemudian hidupnya kudus, bukan karena kekuatan Maria. Maria tetaplah manusia biasa, Maria tetaplah wanita biasa. Tetapi hal ini terjadi karena relasinya dengan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kemuliaan Maria diangkat ke surga menjadikan dirinya ia menjadi wanita kudus. Dan apa artinya semua ini bagi diri kita? Bahwa kita tentu akan bertanya-tanya, Romo, kita ini kan bukan Maria, sehingga mana mungkin kita bisa hidup kudus seperti Bunda Maria? Tentu tidak. Justru dengan hari ini gereja menampilkan sosok Bunda Maria, menampilkan bahwa ternyata manusia bisa mencapai hidup kudus dan mencapai kemuliaan Tuhan. Asalkan hidupnya dengan penuh rendah hati dan taat percaya kepada Allah. Meskipun di dalam pengalaman hidup kita seringkali ada banyak cobaan, pengalaman penderitaan, pengalaman disakiti atau tersakiti, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Maka begitu pun juga Maria, Bunda Maria tetap setia mengikuti Tuhan Yesus sampai pada akhir hidupnya. Dan ketika kemudian kita dapat hidup kudus seperti Bunda Maria, maka pengangkatan Bunda Maria adalah semacam konfirmasi bahwa Allah telah sudi melihat kekudusan Maria ini dan diangkat ke surga. Dan bagi kita, dengan perayaan ini, perayaan Bunda Maria diangkat ke surga menjadi sebuah perayaan pengharapan bagi kita. Kalau kita ingin hidup kudus, maka kita akan memperoleh kemuliaan dari Tuhan seperti Bunda Maria. Maka saudara-saudara yang terkasih, janganlah takut untuk hidup kudus di hadapan Allah. Meskipun ada banyak tantangan, kesusahan, tetapi Maria telah memberikan teladan kepada kita untuk tidak pernah mundur, tidak pernah takut untuk hidup kudus di hadapan Allah, tetapi semakin memberikan kita semangat bahwa hidup kudus di hadapan Allah akan mempunyai buahnya, yaitu kita akan dipermuliakan bersama Allah di surga.